bagi mereka menjadi 12 sibti, 12 suku yang berumat-umat. Berumat-umat itu maksudnya apa? Dalam jumlah yang besar. Masing-masing sibti jumlahnya besar, gitu ya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Jadi mereka cepat perkembangbiakannya, ya, gitu. Nah, kenapa mereka dijadikan 12? Itu karena Allah memberikan putra kepada Nabi Yakub sebanyak 12. Jadi Nabi Yakub ini termasuk nabi yang istrinya sedikit, ya, karena istrinya beliau cuma 4, ini ya, gitu, cuma sedikit. Dari 4 istri itu menghasilkan 12 putra. Dari masing-masing putra menurunkan sibti-sibti dari Bani Israel, gitu ya. Dulu masih ingat, dari semua putra beliau ini yang Rahil itu punya putra Nabi Yusuf, nanti yang menjadi rasul, ya. Kemudian dari putra beliau yang paling mulia, tersibti yang mulia nih, Yahuda sama Lewi, gitu ya. Dianggap sibti paling hina oleh mereka itu sibti Bunyamin, gitu ya. Jadi karena mereka ada 12 golongan suku, maka itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada mereka, 12 suku yang berumat-umat. Nikmat apa lagi yang Allah berikan pada mereka? Yaitu kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, yaitu ketika mereka berada di lembah Sinai, ya, kembali. Jadi ketika di sana tidak ada air, mereka minta kepada Nabi Musa. Makanya orang Bani Israel itu bisa selamat, bisa eksis, termasuk jasanya Nabi Musa, gitu ya. Kenapa? Karena ketika mereka dihukum di lembah Sinai ditemani oleh Nabi Musa, sehingga kalau ada apa-apa tinggal minta sama Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, kan ya. Kalau enggak ya mungkin sudah mati semua mereka di situ, padang pasir, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada makanan. Mereka tinggal di situ 40 tahun, gitu. Maka ketika tidak ada air, gimana? Mereka minta sama Nabi Musa, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, terus Allah firmankan apa? Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu, maka terpancarlah darinya 12 mata air, ya. Mereka jumlahnya 12 sibti, ketika mereka minta air, Allah kasih 12 mata air, gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan sibti yang ada pada mereka, supaya tidak rebutan, ya. Maka diceritakan orang Bani Israel itu suka berebut untuk mendapatkan sesuatu. Andaikan dikasih 6, gitu ya, 6 mata air, 1 mata air untuk 2 sibti, bisa rebutan, ya, bisa rebutan, bisa bertengkar, bisa perang, bisa mati, ya. Tidak jadi minum tambah mati, gitu ya. Supaya mereka tidak seperti itu, makanya Allah kasih 12, gitu ya. Itu saking sayangnya Allah. Makanya orang Bani Israel itu termasuk orang yang disayang oleh Allah, ya, gitu. Berbagai nikmat Allah berikan kepada mereka, berbagai ujian juga Allah berikan pada mereka, maksudnya supaya kembali kepada Allah. Tapi karena sudah terlanjur hatinya keras, gitu ya, keras, akhirnya mereka tetap mengingkari kebenaran. Lah kerasnya itu ternyata karena apa? Karena kebanyakan nikmat, gitu ya, gitu. Nikmatnya itu terlalu banyak, seperti ini, dikasih 12 mata air. Apalagi sungguh setiap kelompok manusia telah mengetahui tentang tempat minum mereka. Maksudnya sibti Yahuda di sini, sibti Lewi di sini, sibti masing-masing sudah tahu tempatnya masing-masing, sehingga tidak rebutan. Apalagi nikmat yang Allah berikan pada mereka, kami naungkan kepada mereka awan. Jadi orang Bani Israel itu pernah ketika mereka di lembah Sinai, kemanapun mereka pergi selalu dinaungi awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Makanya mereka itu sombong. Mana ada kaum lain dikasih nikmat seperti itu. Terus apalagi nikmat yang lain Allah berikan pada mereka yang membuat mereka sombong itu? Kami turunkan kepada mereka buah man dan burung salwa. Itu juga ceritanya ketika masih di lembah Sinai. Ketika apa? Wahai Musa, tidak ada air, kehausan, bagaimana? Nabi Musa berdoa, maka dipukullah tongkatnya ke batu itu, terpancar 12 mata air.
wahai Musa, kami kepanasan, di sini ada naungan. Maka Nabi Musa berdoa, dinaungi mendung ini ya. Wahai Nabi Musa, ini kelaparan, ada makanan. Maka Nabi Musa berdoa, turun man dan salwa dari langit. Dulu masih ingat ya, man salwa itu disebutkan dalam suatu tafsir, itu warnanya putih kemerah-merahan, turunnya dari langit mulai fajar sampai terbit matahari ya. Mereka meletakkan kain di atas pasir, di atas batu, nanti nempel-nempel ya, nempel-nempel ke kainnya, terus mereka makan. Itu makanan yang bergizi tinggi ya, bisa untuk obat ya, terutama obat mata. Nah, tidak ada satu negeri pun yang Allah beri rezeki seperti itu. Akhirnya mereka tidak usah kerja ya, di dunia sudah dipensiun oleh Allah. Makanya itu ya. Terus burung salwa itu apa? Burung seperti burung puyuh ya, sebesar burung puyuh, tetapi dagingnya tebal-tebal, tulangnya kecil gitu ya. Istimewanya burung itu kalau gampang mati ya. Jadi kalau dengar suara yang keras itu mati. Makanya orang Bani Israel tidak sulit menangkap burung itu. Kalau dikejar itu langsung terbang, dibentak langsung mati ini ya. Dibentak sama langsung mati, langsung digoreng, disate, dibakar. Itu nikmat Allah berikan kepada Bani Israel. Makanlah hei Bani Israel, makanlah yang baik-baik apa yang kami rezekikan pada kalian itu gitu ya. Mereka disuruh makan, menikmati rezeki Allah. Dan tetapi ketika mereka diajak masuk ke Palestina tidak mau, sehingga mereka tersesat di lembah Sinai itu. Maka sebetulnya perilaku mereka itu bukan mendolimi Allah, tetapi Allah katakan pengingkaran mereka itu bukanlah mereka mendolimi kami, tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, itu hakikatnya bukan mendolimi Allah ya. Kenapa? Allah tidak rugi apa-apa kok ya, tidak rugi apa-apa, tidak jatuh martabat Allah, kemuliaan Allah gitu ya. Itu tapi mendolimi diri sendiri. Makanya kalau orang itu tidak taat kepada Allah, gimana? Ya mendolimi dirinya sendiri. Maka bilang apa? Rabbana dzalamna anfusana. Seperti yang dikatakan Nabi Adam, ya Allah, aku telah mendolimi diriku. Tidak taat kepada Allah berarti mendolimi. Wong ditata oleh Allah, diatur oleh Allah, dibahagiakan, dimuliakan. Lah kok tidak mau ini ya? Itu berarti mendolimi dirinya sendiri. Mengambil pelajaran dari ayat ini apa kira-kira? Yaitu yang pertama tadi ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia itu bisa menjadi racun ya, gitu, bisa membuat orang itu asalnya rendah hati, tapi gara-gara nikmatnya banyak, rendah hatinya hilang, akhirnya jadi sombong. Itu bahaya. Makanya jangan senang-senang mendapatkan nikmat dunia. Makanya itu hakikatnya bukan nikmat gitu ya, bukan nikmat. Berarti nikmat itu apa? Dulu itu loh kan di Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau beri nikmat. Itu ditafsiri siapa? Yaitu minan nabiyyin wasyuhada wassolihin. Wah gitu ya. Itu jadi berarti nikmat itu apa? Nikmat itu bukan apa-apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Nikmat itu apa? Kemampuan kita untuk istiqomah di jalan Allah. Itu loh nikmat ini ya. Itu makanya kalau bisa ngaji itu alhamdulillah yang mantap, alhamdulillah gitu ya. Bisa sedekah, alhamdulillah. Jadi nikmat-nikmat dunia itu hakikatnya bukan, tapi ujian. Kenapa? Nanti akan diminta pertanggungan jawab ya. Pelajarannya bahwa kalau orang berdoa harus diikuti dengan usaha. Nah itu pelajaran yang mana? Itu ketika Nabi Musa minta air, oleh Allah diperintahkan memukul batu, tongkatnya langsung terpancar. Loh apa enggak bisa Allah mengabulkan langsung keluar sendiri tanpa dipukul-pukul? Bisa enggak? Ya bisa ya bisa. Kenapa kok suruh mukul-mukul? Itu simbol dari usaha kan ya, simbol. Orang tuh sering kebalik ya, usaha dan doa ya. Yang betul apa? Doa dan usaha ya. Jadi kita mendapatkan apa-apa ya, mendapatkan apa yang kita inginkan itu bukan karena usaha kita ya. Kita mendapatkan segala sesuatu karena Allah beri gitu ya. Nah terus kita tunjukkan kepada Allah bahwa minta kita itu serius gitu ya. Apa tanda seriusnya permohonan kita kepada Allah? Yaitu kita mau usaha. Nah terus
suka rebutan ya, suka rebutan untuk urusan dunia itu perilakunya orang Bani Israel, tidak boleh ditiru gitu ya. Kalau orang muslim punya akhlak namanya apa? Isar ya, isar mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri ya. Kita paham ya?